Tuan, bagaimana hasilnya? Tepat sebelum kembali ke halaman di tempat sepi di luar kota, Yao Xi bergegas menghampirinya dan bertanya. Yah, sudah berlalu, Qin Yichan terkekeh, berkata. Apakah itu? Mendengar ini, Yao Xi sedikit membeku. Haha, Tuan terlalu rendah hati. Yao Sun juga terkekeh, berkata, Tuan. Misteri yang mendalam. Dalam ujian, Yao Wen dan Yao Ye bergabung untuk menargetkannya. Obat, malam obat. Mendengar kedua nama tersebut, wajah cantik Yao Xi pun sedikit berubah. Jelas, dia juga mendengar tentang nama kedua orang ini. Namun, meski dengan campur tangan mereka berdua, hasil akhir sang suami jauh lebih unggul dari mereka. Bahkan Lao Mao pun selalu mengaguminya. Yao Sun menghela nafas dengan kekaguman di matanya. Mendengar ini, mata indah Yao Xi semakin mempesona, dan di atas wajahnya yang cantik, ada sentuhan keterkejutan. Yao Wen dan Yao Ye adalah pemimpin generasi muda klan Yao. Bahkan Yao Meng, jika Anda melihatnya, Anda harus menghormati mereka. Untuk keduanya, Yao Xi juga mengerti. Kedua orang ini memiliki harga diri yang sangat tinggi. Meskipun mereka akan sedikit mengejek mereka ketika bertemu di masa lalu, mereka tidak akan melakukan apapun untuk menurunkan status mereka selama mereka tidak memukulnya. Dua orang menembak untuk mengganggu Qin Yichan, bahkan tidak memikirkannya. Qin Yichan pasti sengaja marah pada mereka. Hal yang paling mengejutkan tentang Yao Xi adalah bahwa di bawah campur tangan kedua orang ini, Qin Yichan masih berhasil lulus ujian, dan skornya lebih baik dari mereka. Ini hanya menunjukkan bahwa mereka dan Qin Yichan sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kali ini, keluarga kita mungkin benar-benar terselamatkan. Mereka bahkan lebih buruk dari Yao Wen. Yao Xi merasa bahwa kemewahan keluarga mereka mungkin bukan hal yang mustahil. Pak, tinggal 3 hari lagi pembukaan konvensi Farmakope. Selama ini, Anda bisa berbelanja di Danceng. Mungkin, Anda memiliki apa yang Anda butuhkan. Yao Sun berkata sambil tersenyum pada Qin Yichan. Baiklah, Qin Yichan mengangguk. Naga tersembunyi dan harimau berjongkok di Danceng. Ingin datang. Ada banyak harta. Aku ikut denganmu. Yao Xi hampir tidak berpikir, membuka mulut dan berkata. Qin Yichan melihat yang terakhir, dan sedikit mengangguk, tetapi tidak menolak. Meskipun keluarga Yao Sun tersingkir dari Danceng dalam kompetisi tersebut, Yao Xi tidak asing dengan Danceng. Bimbingannya dapat menghemat banyak masalah. Saat konvensi Farmakope semakin dekat, arus orang di Danceng menjadi sangat menakutkan. Untungnya, ketika Dan City pertama kali didirikan, hal ini dipikirkan, dan setelah banyak perluasan, meskipun arus orang sangat mengerikan, masih mampu menampungnya. Berjalan di jalanan Danceng, suara gaduh bergema di telinga. Dengan bertambahnya arus orang, tentu saja ada segala macam hal aneh. Ada juga beberapa bayi sungguhan dalam hal ini, tentunya asalkan penglihatan Anda cukup. Di bawah kepemimpinan Yao Xi, Qin Yichan juga berjalan melewati beberapa area perdagangan. Namun, dia sedikit kecewa karena dia menghabiskan banyak waktu untuk berbelanja tetapi tidak sama sekali. Tetapi dia mengenali beberapa obat. Bahan, dan tangan dan kaki cukup cepat, tidak membiarkan orang lain mengambilnya. Tuan, jika Anda menginginkan Taobao, mungkin ada tempat di mana Anda akan tertarik. Melihat wajah kecewa Qin Yichan, Yao Xi terdiam, dan tiba-tiba membuka mulut dan berkata. Di mana? Qin Yichan mengangkat alisnya sedikit, Danceng yang besar ini pasti lebih dari biasanya di wajahnya. Di pusat kota Danceng, tidak ada tempat kecil yang didedikasikan untuk Taobao. Area perdagangan yang baru saja kita kunjungi hanyalah hal-hal yang dihilangkan dari sana. Yao Xi terkekeh, tapi di wajahnya yang cantik, sepertinya ada keraguan. Danceng dibagi menjadi 2 wilayah, kota terdalam dan kota terdalam. Hanya orang dengan status rendah yang berhak masuk. Keluarga Yao Xi juga memiliki mansion atmosfer di pusat kota, dan ketika mansion itu diambil, insiden itu menyebar ke pusat kota. Jika tidak perlu, Yao Xi tidak mau pergi ke sana. Dalam kota, Qin Yichan berbisik sedikit. Dia melihat perubahan di wajah Yao Xi. Dia tahu bahwa yang terakhir mungkin memiliki kesulitannya sendiri. Bahkan ketika menggelengkan kepala, dia berkata, lupakan saja, saya hanya berkeliling mengunjungi. Tidak apa-apa, ayo pergi ke pusat kota besok. Yao Xi menggelengkan kepalanya. Dai Mei menggeliat, dan suara yang bagus terdengar pelan. Ada seorang pria di sana, bukan? Melihat ekspresi terakhir, Qin Yichan mengerang sedikit, dan akhirnya mengangguk. Keesokan harinya, langit cerah, dan Yao Xi dan Qin Yichan mengendarai kereta menuju pusat kota. Dipimpin oleh Yao Xi, mereka tidak kesulitan memasuki kota terdalam dari kota terluar. Meskipun keluarga mereka sudah turun, bagaimana mengatakan bahwa obatnya masih salah satu dari 10 tetua agung? Keluarga di belakangnya tidak menyinggung orang biasa. Setelah memasuki pusat kota, Yao Xi membawa Qin Yichan langsung ke area perdagangan. Area perdagangan ini, di Danceng, juga memiliki reputasi yang kuat sebagai pemilik, dan ukurannya jauh dari area perdagangan yang dikunjungi Qin Yichan kemarin.
Apalagi lokasi di sini berada di persimpangan antara dalam kota dan luar kota. Dikatakan bahwa daerah ini hanya didukung oleh pukulan besar dari keluarga Yao sebelum bisa tumbuh begitu kuat. Karena itu juga, di area perdagangan ini, sangat sedikit pertengkaran, atau kuat beli dan kuat jual. Lagi pula, di pusat kota, tidak ada yang bisa lepas dari mata perlombaan narkoba. Pertukaran Danfu, dipimpin oleh Yao Xi, mereka berhenti di depan sebuah gedung yang sangat besar dan melihat font flamboyan pada plakat besar di pintu masuk gedung. Mata Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipit. Tempat yang berani mengambil nama di pusat kota pasti berada di balik dukungan kuat dari perlombaan narkoba. Saat ini, sebelum pameran dagang ini, masih terlalu dini, dan arus orang di pintu sudah bola-balik seperti air pasang. Di antara mereka, banyak orang yang mengenakan jubah pil Refining Master berjalan di antara mereka seperti orang biasa. Apakah itu di sini? Melihat bangunan megah itu, Qin Yichen sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya pada Yao Xi. Yah, sudah bertahun-tahun tidak ada di sini, dan tidak ada yang berubah di sini. Yao Xi tersenyum mengangguk, tetapi di wajahnya dia tidak bisa menahan sentuhan nostalgia. Pergi, Qin Yichen sedikit tersenyum, menunggu yang terakhir bereaksi, menarik telapak tangannya yang tanpa tulang dan melangkah menuju pintu.